Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Manggarewardo dengan NIM E1210099. Di sini saya akan mempresentasikan aglomerasi ruang industri. Jadi, aglomerasi ruang industri sendiri merupakan konsentrasi geografis kegiatan ekonomi selama abad ke-20. Dan terutama setelah Perang Dunia II, perkembangan industri dimulai dari konsentrasi spasial industri di Eropa Tengah, Utara, dan Amerika Serikat, kemudian pada dekade selanjutnya menyebutkan ke wilayah dan negara lain. Aglomerasi industri merupakan aspek perkembangan dan spesialisasi yang tidak merata, dan berfungsi sebagai lokasi penting menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Aglomerasi sendiri menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Aglomerasi secara tradisional dipahami sebagai hasil dari penghematan ekonomi yang dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi karena kedekatan spasial. Oleh karena itu, dasar untuk memahami aglomerasi industri adalah gagasan tentang skala ekonomi industri. Selanjutnya, ada dua jenis aglomerasi. Yang pertama, aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi. Yang kedua, aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi. Jadi, ekonomi urbanisasi ini mengacu pada keuntungan perusahaan karena berada di daerah perkotaan yang besar dengan pasar yang besar juga dan disebut dengan heterogeni. Contohnya seperti konsentrasi industri yang berkembang di wilayah perkotaan di Jabodetabek, wilayah Jakarta lah. Sementara itu, ekonomi lokalisasi mengacu pada manfaat yang hampir secara eksklusif bertampak pada sektor industri tertentu saja. Ekonomi lokasi mengacu ini mengarah pada kawasan industri yang sejenis. Contohnya, kawasan batik yang berada di Laweyan, Surakarta, dan kawasan industri logam di Batur yang berada di wilayah Klaten. Sementara itu, ternyata di Indonesia memiliki konsentrasi geografis industri yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade terakhir, yaitu berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yang mana memiliki kurang lebih dari 90% usaha industri besar menengah. Aglomerasi industri ini juga dapat menjelaskan mengapa suatu wilayah tersebut memiliki industri yang sejenis sama lebih dari satu, dan adanya kecenderungan bahwa kota-kota besar akan tumbuh dan berkembang di sekitar lokasi tersebut. Berikut ada penyebab utama terjadi desentralisasi. Yang pertama, pengeluaran energi listrik. Dengan adanya energi listrik, tidak perlu lagi menempatkan pabrik di dekat tambang batu bara atau di tepi sungai yang dapat dipasang kinnear. Listrik ini dapat disuplai dari jarak ratusan mil stasiun pembangkit. Yang kedua, pengembangan sarana transportasi. Oleh karena semakin tahun transportasi semakin lebih baik, pasar yang jauh ini juga dapat didekati dan sumber bahan baku jauh dapat didatangi. Industri tidak perlu berlokasi di dekat pasar atau di dekat bahan baku lagi. Sehingga demikian, industri menjadi desentralisasi. Dan juga yang ketiga, biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama. Pada peningkatan biaya di pusat industri lama dan kosan yang tersedia di tempat lain memicu desentralisasi. Ketika industri tumbuh di lokasi tersebut, maka sewa akan naik dan demikian pula pajaknya. Terus akan tinggi pajak dan sewanya. Kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Perkembangan konsentrasi industri pada beberapa wilayah dan negara tertentu
dalam beberapa dekade terakhir telah menghasilkan efek yang tidak hanya terbatas yang menyangkut wilayah yang terlihat saja, tetapi proses kumulasi perluasan jarak antara wilayah dan negara dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk pusat pinggiran, yaitu berbagai skala spasial menentukan tren pertumbuhan wilayah dan stagnasi atau penurunan pada wilayah yang lain. Adapun bentuk kendali dan arah penanaman modal industri ini terangkum dalam konsep kebijakan daerah yang dapat mengambil dan bentuk utama berikut ini. Yang pertama, ada intervensi tidak langsung yang mana melalui upaya negara atau badan publik lainnya untuk mengaruhi penentuan lokasi perusahaan swasta. Yang kedua, intervensi secara langsung, yang mana melalui lokasi perusahaan industri milik publik atau swasta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.